Baik untuk Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah dan juga anak-anakku semua, mari bersama-sama kita dengarkan bersama Mau'idatul Hasanah. Bisa diam ya? Ya, tadi sudah disampaikan ya. Bisa diam ya. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan juga menyaksikan Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Faktur Rahman. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Arjawinangun beserta jajarannya, yang saya hormati Dewan Guru SMP Negeri 1 Arjawinangun, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan siswa-siswi SMPN 1 Negeri SMP Negeri 1 Arjawinangun. Gimana kabarnya? Sehat? Apakah ada yang sakit? Semoga yang sakit segera disembuhkan dan diangkat penyakitnya. Amin ya Rabbal. Ibu, Bapak Guru sehat semuanya? Dompetnya sehat Bu? Pak? Alhamdulillah tanggal 1 masih kebang ya. Alhamdulillah. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Faktur Rahman dari KUA Kecamatan Arjawinangun. Ya, dipanggil di sini untuk memberikan bahasanya nasihat pada acara Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu. Tanggal berapa tepatnya peringatan Isra Mi'raj itu dirayakan? Tanggal 27 Rajab. Rajab itu bulan keberapa? Bulan kedua. Hafal tidak nama-nama bulan Hijriah? Yang hafal ngacung. Bulan itu sama jumlahnya 12 dengan bulan Masehi. Bulan Hijriah juga ada 12. Nah, kita ini di bulan Rajab ini bulan keberapa? Bulan ke-7. Ya. Setelah Rajab itu kemudian Syawal, Muharram, Rabiul, terus Jumadil, berarti Rajab bulan kemudian kemudian Ramadan, kemudian Dzulqa'dah, masing-masing itu jumlahnya 12 dan ada momentum tersendiri. Ya, kalau Rajab ada peristiwa Isra dan kalau Rabiul Awal ada peristiwa Maulid Nabi Muhammad. Biasanya diperingati setiap tanggal 12. Ya, kudu weruh dan kudu apal sebagai wa'is umatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
dalam peringatan Isra dan Mi'raj ini perlu diketahui bahwa mengapa ada peristiwa Isra dan Mi'raj, sejarahnya itu seperti apa dan bagaimana. Dari sejarahnya itu adalah saat itu Nabi Muhammad sedang dilanda kesedihan. Ya, orang-orang yang dicintainya itu pada meninggal dunia. Akhirnya untuk menghibur Nabi Muhammad, Allah itu memberi atau nyenang-nyenangaken Nabi melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayatnya sudah jelas tadi. Di awal sudah dijelaskan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya. Jadi yang namanya Isra itu perjalanan Kanjeng Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di mana? Di Makkah. Negaranya namanya Arab Saudi. Kalau Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Yang sekarang ini kalian mengadakan donasi itu untuk membantu rakyat Palestina. Nah, supaya Palestina itu bisa merdeka dan tenang hidupnya seperti kita di Indonesia. Allahumma amin ya robbal alamin. Hai, masih semangat gak nih? Harus ya, karena kita sedang memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Ngacung. Yang mengaku umatnya Nabi Muhammad ngacung. Ya, semuanya. Ya, moga-moga nanti di akhirat kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Kalau cinta itu jangan di mulut saja, harus dibuktikan dengan tindakan. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nah, salah satu oleh-oleh yang terbesar dari Isra Mi'raj ini adalah sholat 5. Awalnya ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat itu sebanyak 50 waktu. Gak kebayang kalau misalkan sholat 50 waktu, mungkin gak ada yang namanya sekolah, gak ada yang namanya orang kerja. Ya, baru selesai assalamualaikum Allahu akbar, terus 50 waktu selama sehari. Kebayang kan? Nah, itu melalui proses tawar menawar dan bertemu dengan Nabi Musa, akhirnya Nabi Muhammad oleh Allah itu diberi cukup 5 waktu saja. 5 waktu kan akeh kang bolong. Salat subuh ke usiangan dulu. Salat subuh jam berapa subuh? Subuh jam 6. Ya Allah, jam 6. Ya, sholat subuh jam 4:30. Ya, maksimal itu 5:30. Ya, sebelum matahari terbit. Kalau sholatnya sering bolong-bolong, katanya cinta Nabi, katanya ngaku umatnya Kanjeng Nabi. Kok sholatnya bolong-bolong? Halo. Kalau perempuan sih mending ada alasannya. Kenapa kamu nggak sholat? Lagi men pak. Kalau laki-laki masa mecret tuh? Ya, nggak mungkin kalau laki-laki. Nggak ada alasan apapun kecuali sakit pun masih diwajibkan sholat. Sholat itu ibadah yang sangat-sangat wajib bagi pribadi masing-masing. Dan nggak bisa titip. Mau kemana? Mau ke musola, sholat, titip ya? Nggak bisa seperti tubuh sebelah. Maka sebelah nitip oli, pedes tak beli, sebelah ceker tak sebelah apa. Tapi kalau sholat nggak bisa nitip.
Ya beli bro. Ya iya. Sholat itu masing-masing. Sholat nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Nggak bisa tidurannya susah. Ya, menggunakan isyarat. Nggak bisa apa-apa, disolati. Pengen disolati. Ya, itu wajib. Bahkan dalam perjalanan pun kita mau ke Surabaya, wajib hukumnya sholat, tapi ada keringanan yaitu jamak dan qasar. Ya. Nah, kemudian lagi dalam tata cara pelaksanaan sholatnya itu, sholat itu ada syarat, ada rukun. Jadi beli asal jengkelan-jengket kayak pinjam adus. Ya, halo yang di belakang, halo perempuan, kemana no, merumpi kemana? Ya, fokus. Halo, ya masih semangat nggak? Harus semangat, ya. Nah tadi, dalam pelaksanaan sholat itu ada syarat dan rukun yang wajib dipenuhi. Ya syaratnya itu ya diantaranya sholat beragama Islam, kemudian memiliki akal, ya. Kemudian lagi tempat dan pakaiannya harus suci dari najis, ya. Jadi sholatnya harus tempatnya bersih dan suci. Kalau suci sudah pasti bersih. Kalau bersih belum tentu suci. Ya, betul tidak? Ya, betul. Kemudian lagi ada juga hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, awas. Sholat itu hubungannya langsung dengan Gusti Allah. Ablum minal, maka jangan bermain-main, ya. Nih kalau sholat Jumat nih biasanya di Masjid Besar Fadullah, kalau mulai sujud ini pada tepuk tangan, sholat dan dalam konser, ya. Sholat kok wayangnya sujud, tepuk-tepuk tangan, ya. Diikuti itu semuanya, batal kabehan itu, ya. Kalau sholat itu harus fokus, pikiran gerakannya itu harus seirama. Aja wayahna sholat, pikirannya marahnya di kantin, panganannya untuk burung ke. Ya, lah anak ngomong macamnya. Sholat dikit dah, mangan dikit. Ya, sholat dikit dah, mangan dikit. Bakal sholat kempon, ya gak kepikiran panganan. Tapi bakal mangan dikit, gue sholat yang ngantuk. Ya, ayo, dikit. Ya harus sholat dikit. Ya, harus sholat dikit. Ya, sebisa mungkin pikiran niku aja berpikiran ke makanan. Ya, atau berpikiran yang lain. Tapi Pak, ya beli lagi sholat, tiba-tiba kelingan barang kan hilang. Ya, lagi sholat usolli fardol bedubi, usolli fardol duhri, ya, usolli fardol duhri, ya aja bedubi, maling-malingan orang Jawa, duhur dan beduk, ya. Lagi sholat, keingat barang kan hilang, ya, biasanya bakal berputar barang kan hilang itu kelingannya pas sholat, ya. Nah ini awas, hati-hati, ya. Dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan bahwa hal yang membatalkan sholat itu ada 14. Di antaranya itu adalah ragu dalam sholat atau berpikiran sesuatu yang mengakibatkan tidak fokus dalam sholat. Sholat sebenarnya 4 rakaat, kelewatan dari 6 rakaat. Ya, nah ini dulu. Ya, halo. Nah, ini. Ya. Jari kecinta Nabi Muhammad, betul tidak? Semuanya mengaku umatnya Nabi
Nabi Muhammad pun lahir tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Tanggal 12 bulan Rajab. Bulan Rabiul Awal. Tahunnya tahun kenapa diartinya tahun gajah? Anak Amrul, ada yang tahu nggak? Apa? Kenapa disebut tahun gajah ketika peristiwa kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad? Kenapa? Hah? Anak kakek gajah ya. Karena pada peristiwa kelahiran Nabi Muhammad itu ada peristiwa penyerangan Ka'bah yang dipimpin oleh pasukan Abrah yang menggunakan pasukan gajah. Ya, secara logika gajah itu gede-gede, pengen menghancurkan Ka'bah gampang itu ngiling, ciliwil-liwil. Ya, tapi Gusti Allah itu belum menghendaki Ka'bah itu rusak, maka dengan mudahnya gajah itu dikalahkan oleh burung ababil kan secilik ketik. Ya, dengan membawa apa sih? Bendera Islam, membawa kerikil dari neraka. Ya, itu loh. Burungnya cilik mengalahkan gajah yang begitu besar. Ya, kalau Allah sudah kun fayakun itu tidak ada yang tidak mungkin, pasti terjadi. Ya, Nabi Isa saja itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Itu atas kehendaknya Gusti Allah. Ya. Nah sekarang gini, kita membicarakan sholat. Sholat itu rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sholat rukun Islam yang ke sehari semalam berapa kali? 5 sholat, 1 sholat subuh dan duhur gitu. Subuh, nah itu dulu ya. Nah tiket masuk surga itu adalah 2, 4, 4, 3, 4. Ya, 2 itu subuh, 4 itu 4 lagi, 3-nya, 4-nya. Nah itu ya, laksanakan itu kodenya 2, 4, 4, 3, 4. Ya, kayak plat nomor Pak. Ya itulah jumlahnya. Nah jumlah rakaatnya sehari semalam berapa? 7, 70, 17. Ya, nah maka wajib dilaksanakan. Sebab apa? Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Sapa wong kang bagus sholatnya, insya Allah surga jaminannya. Amin ya rabbal alamin. Pengen beli mancing surga? No, pengen beli mancing surga no? Nah, wong wadon iku ya cangkeme loro. Jadi dijaga. Ya, wong wadon itu biasanya sering gombal, gosip. Ya, maka hati-hati nok bakal pengen mancing surga, dijaga ucapan. Wong lanang ketik ya aja gara-gara masalah sepele dari gelut ya, ayo gelut kenceng aja ya, tidak boleh halo malah dipraktekkan. Halo, yang di belakang masih semangat enggak? Walaupun panas terik ya tetap semangat ya. Oke, gaspol ya. Jangan sampai kendor semangatnya untuk dalam mencintai Rasulullah. Tadi sudah dilantunkan sholawat itu salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad. Ya, bentuk cinta kepada Nabi Muhammad itu banyak sekali.
tapi dari Kanjeng Nabi sapa wong ingkang akeh sholawat kepadaku ya maka dia akan masuk surga dan dalam golongan umatku. Ya sepelit-pelite wong ketika nama Nabi Muhammad disebutkan tidak menjawab. Ketika ada ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jawabnya, nah dia dijawab supaya aja dikarani wong medit. Ya, tuh. Kemudian lagi, ya dalam sholat kalian itu sudah dewasa, jangan suka bergurau. Ya, tadi dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan salah satu hal yang membatalkan sholat itu tadi ragu, kemudian berkata-kata yang ngomong walaupun satu huruf yang dapat memahamkan orang lain. Kayak contoh, oi, ya lagi sholat ngomong oi, batal. Ya, apa maning sama dorong-dorongan, ya joget orang karuan itu. Ya, jadi sekisamannya dalam peringatan Isra Mi'raj ini momentum yang sangat baik untuk kita melatih kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk membuktikannya mari kita sholawat bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina fi yawmina hadha ila yaumil akhirah. Bareng-bareng Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina fi yaumina hadha ila yaumil akhirah. Ya udah gitu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah wa ala alika ya sayyidina ya Rasulullah. Aghithna sari'an bi'izzatillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana kullaha wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdalina was salamati wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa ta'udilana biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat.
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنزل رحمة والمغفرة على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Pak Ustadz Fatur Rahman. Semoga kita semua di sini mendapatkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Acara telah selesai. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.